Satu Korintus 1 ayat 18 sampai dengan 30. 1 Korintus 1 ayat 18. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Tema kita hari ini adalah salib Kristus. Adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Sebuah kota ini bukan kota biasa, bukan kota sembarang. Di kota ini menjadi pusat perdagangan, ada pertemuan beberapa budaya, suku dan bangsa. Orang Yunani, Ibrani dan orang Romawi. Jadi di sini terdapat banyak ukiran-ukiran yang unik, seperti patung-patung dewi, seperti bangunan besar dengan pilar. Itu bukan dari cor atau pondasi, tapi itu asli batu diukir. Itu berarti mereka orang-orang seniman yang tinggi, alias orang memiliki kepintaran. Nah, demikianlah gambaran orang yang tinggal di kota Korintus. Jadi orang itu adalah orang berpendidikan, orang berpengaruh, punya seni yang tinggi. Sehingga mereka kalau membaca sesuatu, melihat sesuatu, mereka bisa menilai karena mereka punya satu basically dasar pendidikan bagi mereka. Saudara, dalam hal itu kekristenan di sana mulai berkembang. Lalu muncullah pemberitaan tentang Yesus anak Allah, Yesus anak Daud, dan salah satunya adalah topik tentang kematian Yesus yang kita peringati pada Jumat yang agung ini. Lalu apa yang terjadi? Mereka mulai tanya jawab dan terjadi hal yang membuat orang-orang di sana bingung, mengalami satu kepanikan yang tidak jelas. Berarti tentang salib ini tidak jelas. Oleh karena itulah Rasul Paulus menuliskan ayat ini yang barusan kita baca. Boleh dilihat. Ada dua hal oleh Rasul Paulus tentang ayat yang barusan kita baca ini. Yang pertama adalah kebodohan versus kekuatan Allah. Ayat 18 demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kalau dalam arti kebodohan di sini bukan masalah kebodohan tidak tahu, misalnya 1 tambah 1 enggak tahu, bukan. Tapi ini sama sekali adalah tidak mau tahu. Itu yang dimaksud sebuah kebodohan. Udah diajarin kan? Kalau ditanya 1 tambah 1 berapa? Bin, berapa 1 tambah 1? 2. 2 tambah 2, 200.000 tambah 200.000, berapa? Nah, nanti minta sama bapak ya. Nah, udah jago dia menghafal, bagus itu, luar biasa. Anak kecil aja tahu. Tapi orang ini memang tidak mau tahu. Ini bebal, ini masih tertudungi oleh satu lapisan yang membuat orang Yahudi tidak mau tahu tentang Yesus anak Daud. No cross, tidak ada salib. Kisahnya adalah begini Bapak Ibu.
Kenapa sampai suatu kebodohan ini salib bagi mereka? Kalian bilang Yesus itu adalah Tuhan yang spesial, adalah juru selamat. Bagi kami dia adalah anak tukang kayu, udah selesai. Tapi kita bilang enggak, dia adalah anak Allah yang dilahirkan Bunda Maria, seorang perempuan yang suci dan kudus. Orang ini enggak masuk akal, masa sih? Bodoh kali orang ini ya. Jadi bagi mereka kita disebut adalah suatu kebodohan. Yang mereka tafsir di situ bukan masalah itu. Yesus dipertontonkan di pinggir jalan namanya Bukit Golgota. Bukit Golgota itu adalah tempat penghukuman orang-orang jahat. Akan digantung di sana dan disalibkan. Sehingga semua orang lewat dari situ melihat begini. Semua orang akan meludah dan menghina dia. Memang layak kamu dihukum di situ. Seperti itu. Yang kamu sebut adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kan bodoh. Yang kedua, udahlah pula dia disalibkan. Salibnya itu kalian gantung di rumah ibadah spesial. Kalian buat juga dia jadi hiasan kalung. Atau hiasan anting-anting namanya salib. Atau apapun itu kok spesial kali. Sebuah kebodohan. Itu menurut mereka. Karena mereka tidak mau tahu. Tidak mau mengenal yang namanya Yesus adalah anak Allah. Sebuah pergumulan dan kontradiktif Bapak Ibu. Bagaimana kamu bilang itu adalah sebuah keajaiban? Bagi kami adalah sebuah kebodohan. Saya mau menunjukkan Bapak Ibu Saudara berapa banyak kadang kita seperti orang yang terhina oleh karena mengikut Kristus seperti ini. Kadang kita diperhadapkan karena kita mungkin hanya beda merek gereja. Kamu bilang kamu udah setia, sudah ada hinaan kepada kita. Alah, walaupun kamu sudah melayani, apa tadi kau bilang? Cintua, kau bilang, nggak ada apa-apanya. Kadang-kadang seperti itu masih hanya beda merek gereja. Lalu bagaimana kalau beda agamanya? Apakah kita sanggup mempertahankan salib itu bagi kita? Kita tidak tahu. Kenapa? Karena kondisinya ada orang bodoh yang tidak mau tahu tentang yang namanya Yesus yang disalibkan pada hari ini. Itulah yang dimaksud oleh dunia tentang yang dinamakan kebodohan versus kekuatan Allah. Tapi perhatikan hal ini, kekuatan dari kata dinamit, dinamo, satu ledakan daripada Allah. Rupanya kalau bom itu diledakkan itu ada dinamitnya. Jadi dia meletus, pus. Itu ternyata kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi banyak orang yang mau diselamatkan. Itulah yang disebut poin pertama, kebodohan versus kekuatan Allah. Bagi dunia itu adalah kebodohan. Kita merayakan Jumat Agung seperti ini adalah sebuah kebodohan. Ngapain pula pura-pura berbaju hitam? Tapi perhatikan hal ini. Bagi kita, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib Kristus, the cross of the Christ, adalah kekuatan Allah. Katakan amin. Kekuatan Allah yang dimaksud ini adalah sebuah ledakan yang akan membuat kehidupan kita. Jawabannya adalah di ayat 27 dan selanjutnya. Sebab setelah kamu di dalam Kristus, orang yang bodoh bagi dunia, sekarang mereka menjadi orang yang luar biasa. Apa yang dahulu dianggap tidak berharga bagi dunia, bagi Tuhan mereka menjadi orang-orang yang terpandang. Katakan amin. Itulah kekuatan Allah. Maka kalau kita mau benar-benar merangkul salib Kristus, karena salibmu ku hidup, padahal kita sudah lemah selama ini, sudah banyak mendapat hinaan, banyak mendapat tantangan. Tapi kalau dengan salib Kristus ini, pasti ada kekuatan yang menyelamatkan kita. Katakan amin. Itulah kekuatan perjamuan kudus. Perjamuan ini adalah sebuah pendamaian, sebab yang hilang dari Tuhan bukan semua, tetapi yang hilang adalah hubungan kita kepada Tuhan terputus.
Bagaimana pengalaman kalau kita terputus hubungan dari komunikasi satu dengan yang lain? Pasti akan sedih, pasti akan gersang, bingung. Bayangkan suatu saat misalnya keluarga Opung Riyadu suami istri, tidak ada lagi telepon, anak pertama, kedua, ketiga dan sampai ke 13 berapa deh? Dangong makubungyo. Ay nabohana mahita Puriado dangin na dia Puriado duli. Nabohado ay biasa na lagi sibuk di sena Puriado duli to. Daw ngalay kuidon. Ay masalah sok lagi mengucapon mangga selama pasca manang nomor 2 daswadongin na. Ay biasa doi inna. Bulan lewat, 3 bulan lewat, bado persiado pehoy do kokodang songoni be, gahang biasa do pe, ale suara nga mulai lemas, biasa do pe, ayaw pe songoni do ini mana to, nggak songon na bingung ngaw, masa dang martelebok kalako, persiado, paano na mahita, jay, toh ma, tertatu orang tiket ta asalaw kita, mengida na sida ay biya, ini disebabkan apa? Karena putusnya hubungan. Yang hilang dari kita bukan berkat, yang hilang dari kita bukan sesuatu yang merugikan kita, tapi yang hilang dari Tuhan dari kita adalah hubungan kita putus. Gopala, Ro, Sinaga Pak Yogion, lalu jauh ison, jadi mulai sonari. Urus madadanakon, tangadong behubungan do kita ina. Bah, pasti atong susudah do kacamata subereng bi, bahadon waingon ina ngalau sinaga. Apa dapok nama tong telepon ni Puriado. Idi hamu itu ikutin si mananggap. Abat tamu jolai muisi, abat tamu jolai muisi. Basutong putus hubungan kanodo. Apa enggak menakutkan Bapak Ibu? Ada nggak kubereng? Nak ini memang kau lewat tuida. Unang sampai manang ni dia hon, itelepon mo se, idia mo ito inna, madokon manang naisip ita huwa manang sunitad da, aga madok lay si majuta ma, si kempes kan, ayah itu jembatan na pas, abat tamu jo lay mo isi, ay ise, balay mo sinagay na, wah ido pas nung ijulok kunin na, abat, eta mulak inna, ayahan na masa. Daw nga nang keputus na bain na dang boy songos sungai odo ngay berko ibereng lay do daron nangi do dakya putus so manang sa meter mga 3 meter ron merdelen do tor songono ay dang na songoni holong iburu manurung itu hoin na ilo tahibain na tama mula mahitay na terbangun kembali hubungan yang putus. Kalau lah hubungan itu baru 1 minggu kita alami, 2 minggu, 1 bulan, apa enggak kering, apa enggak gersang hubungan kita itu. Apalagi kalau bertahun-tahun kita bertahan tidak punya hubungan dengan Tuhan, maka di mana salib Kristus yang menyatukan dunia dengan surga itu, katakan amin. Jadi bukan kebodohan salib itu adalah sebuah kebanggaan, ya kan? Karena salib itu adalah sebuah kemenangan. Janji Tuhan di sana ada ledakan-ledakan Allah yang menyelamatkan kita. Karena salibnya aku telah diselamatkan, oleh bilur-bilurnya aku telah disembuhkan. Segala kebodohan, kutuk, segala apapun yang telah merintangi pikiran yang terblok, Tuhan bukakan oleh darahnya. Aku menerima cawan ini, aku benar-benar menganggap bahwa ini adalah darah Yesus. Aku meminumnya dalam nama Yesus. Karena ada sesuatu, the power of the Christ, yang telah terjadi dalam roh kita, katakan amin. Jadi itu yang harus kita alami. Jadi salib itu bukan sebuah kebodohan, tapi sebuah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Apa enggak heran ini? Bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia? Tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Tetapi apa yang dianggap bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan. Orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memerlukan apa yang kuat. Bukankah dahsyat? Berarti luar biasa. Dan perhatikan hal ini, 12 murid Yesus. Bagi kerajaan Allah angka 12 adalah angka yang sempurna. Berapa suku bangsa Israel? 12.
Berapa murid Tuhan Yesus? 12. Tapi setelah Roh Kudus dicurahkan, langsung ledakan, boom. Adapun mereka mulai banyak, 2.000 laki-laki, 5.000 laki-laki, itulah mengalami suatu mujizat. Lalu Petrus mengadakan penyembuhan massal, KKR. Ledakan terus. Mau tahu berapa jumlah Kristen di dunia sampai saat ini? Berapa penduduk dunia? 7 miliar. Berapa Kristen? 2,9 miliar. Bukankah ledakan the power implosive of Christ adalah satu kekuatan Allah yang menyelamatkan? Yang terakhir, hikmat dunia versus hikmat Allah. Nah, ini lagi. Tahu Bapak Ibu, orang Korintus itu orang yang pintar. Mereka orang berpendidikan. Di situ perkumpulan orang-orang yang inteleknya luar biasa. Tapi saya mau berkata Bapak Ibu, apa yang disebut hikmat dunia dengan versus hikmat Allah, setelah Kristus diterima oleh orang-orang yang di dalam Tuhan, dia akan lebih berhikmat. Karena kepintaran dunia ini terbatas adanya. Ada satu profesor kami dulu, Universitas Pelita Harapan Jakarta, ya kan, namanya Profesor Yohanes, jago, menguasai 7 bahasa. Hanya karena terjatuh di kamar mandi, terantuk kepalanya, udah dibawa ke rumah sakit, sembuh, mantap. Tapi setelah sehat dia normal kembali, hilang memori bahasa Inggris. Jadi nggak tahu bahasa Inggris. Loh kok bisa? Kan aneh kan? Nggak bisa diajar lagi. Good morning, Mr. Yohanes. Apa kau bilang? Good morning. Lalu apa aku jawab? Nggak bisa lagi karena hilang memori itu. Kok bisa? Saraf kita ini ada banyak yang harus didoakan, diberkati. Maka didoakan, Tuhan berkati anakku ini. Doakan kepalanya, anak yang pintar, anak yang baik, ya kan? Dengan menggunakan hikmat Allah, setelah mereka di dalam Kristus, mereka menjadi orang-orang yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Makanya jangan menyepelekan tentang kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kebanggaan kita bukan karena kita, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Kalau Tuhan mengangkat, pasti Tuhan akan memperlengkapi. Itulah hikmat surga itu. Siapa yang mau makin menikmati kedahsyatan salib Kristus dalam hidupnya, tetaplah menjunjung, menghormati karya Kristus di kayu salib, datang dan menghormati perjamuan kudus, karena di dalamnya ada kekuatan yang dahsyat dan luar biasa.